Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. 20 Oktober 2024 Indonesia resmi memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Waktu itu pemirsa, Presiden selalu menekankan jajarannya untuk bekerja keras, menunjukkan aksi nyata dan menjauhkan diri dari segala bentuk omon-omon. Kini 12 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah benar-benar pemerintahan ini didominasi oleh aksi dan berbagai kebijakan yang pro rakyat atau jangan-jangan hanya sebatas omon-omon? Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini bersama para narasumber saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Pak Pendeta Saud Sirait selaku agamawan dan juga pegiat demokrasi. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Medan atau Jakarta ini Pak? Dia Bandung. Oh, orang Bandung ternyata. Baru pindah ke Bandung dari siap. Siantarmen. Berikutnya di samping Pak Saud ada Pak Melki Pangemanan, ini putra daerah, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Dan di samping saya ada Pak Jerry Sumampo, sudah tidak asing lagi di mata pemirsa Kawanwa TV, selaku Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia. Tabea, sehat Pak? Selamat sehat lah. Mau makan gratis. Mau makan gratis. Ya ini sudah mulai disentil ini salah satu program yang program unggulan ya Pak Prabowo waktu mencalonkan diri. Melihat evaluasi di 12 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian, mulai dari Pak Pendeta mungkin? Usai dulu. Iya, silakan. Ya, biasanya kan kita dengar dulu semacam preambul. Mendengar dulu yang dari jauh ini. Kalau Pak Jerry kan Sumampo dan juga ini Pangemanan, ini orang Manado ini Pak. Ya kebetulan di Bandung korban yang paling banyak. Iya kan? Iya. Yang dalam satu kali makan langsung banyak yang terkena apa? Iya. Ya itu bukan salahnya Prabowo. Ini berapa tingkatan itu ya, ratus tingkat kesalahan di bawah. Saya kira ini ada satu hal ya, ini pengalaman sejarah dunia. Makan gratis itu bergizi itu dimulai Hitler. Oke. Iya. Dan memang dia melihat supaya anak-anak muda itu strong gitu kan. Dan mungkin saya nggak tahu apakah presiden kita terinspirasi dengan itu. Tetapi juga ada bukti Jerman memang melampaui bangsa lain. Setelah dan sampai sekarang juga ya. Mungkin juga karena ada semacam makna mahis dari yang disebut ras Aryan gitu ya. Ras unggul gitu ya, itu kan sesuatu yang bisa membangkitkan juga. Jadi ini dari segi kalau dikatakan masa Orde Baru dulu landasan filosofinya ya bagus, ya kan? Ya. Nah landasan strateginya, landasan strategi ini yang mungkin nanti dari PSI yang jelasin nih. Ya, kita lihat kemudian landasan operasionalnya kan 3 itu. Ya. Filosofinya harus kita katakan ini bagus. Bagus ya. Ya. Okay. Siapa yang tidak mau anak-anak yang bergizi? Siapa yang tidak mau anak-anak yang tidak strong? Ya, betul. Ya. Nah, tapi memang untuk merumuskan landasan filosofi itu bukan sesuatu yang sulit. Ya. Yang ideal-ideal itu selalu akan lebih mudah, ya kan? Ya. Manakala kita memasuki detail baru, makanya dikatakan detail is evil. Baru ada setan-setan di situ. Berapa ini tender? Ya. Siapa yang garis primordial, garis kelompok, interest, kepentingan ini dan lain sebagainya. Ini saya kira. Ya. Tapi secara besar Pak Saud setuju dengan program makan bergizi gratis ini? Secara garis besar? Setuju. Oke. Saya setuju. Ya. Meskipun saya orang independen dan selalu berada di sikap kritis dan oposisi. Tetapi kan harus dilihat memang. Filosofinya itu ya, operasionalnya silahkan itu. Ya, eksekutif yang harus membenahi diri. Supaya tidak ada satupun anak Indonesia yang tujuannya untuk strong, lalu malah terkapar karena keracunan. Melanggar filosofinya toh.
Jadi kerangka teknis menghancurkan substansi, itu yang nggak benar. Ya, jadi menurut saya ini kan di program lain saya kira ya, ini kalau dikatakan tadi oleh sama Nona Regina ya, omong-omong. Nah ini memang, ini kan baru ini udah kalah 100 menterinya Bung Karno tuh dengan penambahan wamen. Iya. Ya dah. Nah, jadi ini yang memang terbesar. Ya. Nah persoalan kan bukan soal besarnya. Masih memang ada alasan dikatakan Indonesia negara besar, penduduk besar, luasnya gitu. Ya itu pun meski menjadi tanda tanya. Apakah ini pertanyaannya kan soal efektivitas. Ya. Sedikit kalau efektif, ya 5 orang akan jauh melampaui yang 500 orang. Kalau efektivitasnya terjamin, teruji dan terpastikan. Nah ini sampai sekarang belum menurut saya. Ya, ini kabinetnya presiden kita ini mesti dilihat. Dan seharusnya Pak Presiden ini mesti membuka ruang bagaimana untuk membedah para eksekutifnya di kabinetnya ini. Dan supaya dia tidak berunding. Ya, ini kan ada juga darah sosialis di Pak Prabowo ini. Ya, dari orang tuanya toh. Ya. Dan itu juga dekat dengan Tan Malaka kan. Tan Malaka itu kan satu, jangan pernah kau berunding sama orang yang mencuri di rumahmu. Kepala rumah kan dia sekarang. Ya. Prabowo. Ini orang begini, termasuk makanan bergizi jadi beracun. Ini kan corruption juga. Ya. Maling di rumahnya. Yang kita harapkan jangan sampai dia berunding dengan maling yang mencuri di rumahnya kan gitu. Sekarang ini. Maksudnya yang terlihat oleh Pak Saud ada perundingan yang dimaksud, Pak? Jangan dibiarkan lah. Kita ingatkan sekarang. Ya, kita belum melihat dia ada itu. Ya. Bahwa dia ketemu para konglomerat ya. 9 naga ya. 9 naga kan. So tanda enggak ke keuntungan dari situ kita belum lihat. Ya kan? Cuma kita pesankan Tan Malaka loh jelas itu. Jangan engkau pernah apalagi melakukan negosiasi dengan orang yang mencuri di rumahmu. Ya itu. Baik. Itu aku tutup dengan itu. Baik. Sebelum ke Pak Melki, ke Pak Jerry dulu. Silakan Pak. Bagaimana? Iya, kalau saya ini mau 1 tahun ya. Saya kira salah satu problem yang mesti diatasi dari pemerintahan Prabowo ini adalah antara apa yang diomongkan oleh Prabowo dengan implementasi di lapangan itu memang jauh. Sejauh apa Pak? Ya kan dia bicara, jadi Prabowo ini kalau presiden kita yang kalau pidato sebenarnya bagus. Iya. Mungkin karena karena ada bibit-bibit PSI-nya di tubuh. Bukan PSI ini. Bukan PSI sosialis. Sosialis. Kan keren memang. Iya, artinya perspektifnya dan kerangka keberpihakan kepada masyarakat itu jelas sebetulnya. Misalnya dulu ada soal komisaris itu. Kan dia bilang dipotong semua itu. Sekarang belum terjadi itu. Itu belum terjadi, masih seperti yang dulu gitu. Nah, termasuk di soal MBG yang tadi disinggung-singgung, itu memang kan salah satu program Prabowo. Kalau dari desain awal program itu, idealismenya menurut saya oke itu. Nah, cuma kasus wartawan CNN itu memperlihatkan memang ada problem nih antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang dilihat dan diberikan kepada Prabowo. Itu kan karena kasus wartawan CNN yang dicabut apanya itu dan kemudian dikembalikan, itu kan karena dia tanya langsung soal MBG ini kepada Prabowo waktu turun dari pesawat. Jadi maksud saya begini. Maksudnya insiden itu jangan-jangan realitas konkret dari seluruh kebijakan yang berlangsung di bawah pemerintahan Prabowo sekarang ini, itu presiden nggak tahu implementasinya. Itu sehingga dia dapat informasi-informasi yang baik gitu ya. Dan ngomong selalu baik. Gitu.
Jadi ada gap komunikasi begitu dan informasi antara presiden dan juga para bawahannya seperti itu, Pak. Banyak yang kelihatannya bagus di omongan, tapi di implementasinya kita nggak lihat. Nah, itu satu. Yang kedua begini, tadi Bang Saud sudah singgung. Efisiensi dan efektivitas. Kita belum lihat juga efisiensinya ini. Karena salah satu problem efisiensi muncul dengan kabinet yang gemuk. Gitu, kabinet yang gemuk, dan kita belum lihat efektivitasnya. Kan sebetulnya begitu, makin gemuk dia makin efektif kan. Meskipun tidak mesti begitu. Yang sedikit juga bisa efektif kalau dia betul-betul bekerja. Nah, tapi sekarang kan enggak. Dia sudah gemuk, bertentangan dengan omongan efisiensi yang dikemukakan, dan tidak efektif juga. Belum kelihatan efektivitasnya. Masih omon-omon. Gitu. Ya makanya kalau omon-omon itu ya sekarang memang jelas apakah baru 1 tahun tapi semestinya kan di 1 tahun sudah kelihatan. Nah, memang ada beberapa langkah terakhir ya, cuma tidak ada penjelasan. Misalnya ada terakhir ini kan ada reshuffle juga, beberapa wakil menteri diganti gitu ya. Sebelumnya juga sudah ada. Cuma kan apa alasan pergantian ini kita nggak dengar juga. Karena kita nggak melihat ada secara umum ya, sebetulnya kementerian-kementerian secara umum itu kan tidak ada yang betul-betul menonjol. Gitu. Di era pemerintahan Pak Prabowo ini ada 4 kali ya reshuffle kabinet, perombakan kabinet. Belum setahun. Dan tadi dikatakan Pak Jerry semacam ada gap begitu informasi dari realitas di lapangan dan juga presiden. Selengkapnya kita akan masih membahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Pak Saud, Pak Melki, dan juga Pak Jerry. Kita membahas mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kalau saya baca dari kacamatanya Pak Saud dan juga Pak Jerry tadi, masih banyakkan omong-omongnya daripada realisasi di lapangan, seperti itu Pak Jerry. Iya, kalau menurut saya ya. Tapi itu mungkin disebabkan karena Prabowo jangan-jangan nggak tahu tuh kondisi real yang terjadi. Dan itu juga yang nampak waktu demo kemarin ya, demo besar-besaran ya. Betul. Kan salah satu agenda demo yang penting yang juga nggak di follow up itu adalah mengganti Kapolri kan. Itu reformasi kepolisian mestinya jadi penting sekarang, karena menurut saya ya evaluasi dari demo itu ya ini memang polisi kita ini makin represif dalam penanganan pendemo ya. Dan polanya kan memang begitu. Represinya itu tidak hanya ketika menangani pendemo, sebetulnya orang-orang yang kritis itu juga mengalami represi oleh kepolisian selama ini ya, tapi dilakukan lewat mekanisme yang berbeda. Nah, banyak sekali juga sekarang tuntutan tentang reformasi kepolisian, tapi saya nggak tahu, kemarin Presiden sudah buat mau buat semacam tim reformasi kepolisian gitu ya. Apakah akan berlangsung atau tidak, tapi sebetulnya tuntutan yang paling banyak juga adalah segera ganti Kapolri, karena Kapolri ini sudah lama banget dia. Ini kan Kapolri paling lama mungkin dalam sejarah kepolisian kita kan. Dia sudah mulai menggantikan Tito kan di pertengahan periode Jokowi yang pertama. Sekarang sudah ada 2 presiden dan 1 presiden dalam 2 periode gitu. Dan belum berganti. Terlalu lama gitu, dan ini juga di kepolisian menjadi nggak sehat karena banyak yang harus antri kan. Itu. Baik. Ada lagi Pak? Kita ke Pak Melki dulu kalau begitu. Ya, ke Melki dulu. Menanggapi tanggapan dari Pak Saud dan juga Pak Jerry, Pak Melki bagaimana? Ya, kalau kami menilai sebenarnya program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini masih on the track. Nah, program ini tentu disusun ya dari gagasan besar ya, Pak Presiden dan Wakil Presiden, sehingga nanti dikonversi untuk program-program yang bisa bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Sejauh ini kalau kita bicara soal tadi disinggung oleh Pak Saud terkait dengan MBG, kita bicara dalam konteks di Sulawesi Utara aja dulu. Sekarang kalau di Sulut kita ini belum nyampe 30 dapur SPPG yang ada di Sulawesi Utara. Ini tidak ada satu insiden pun yang terjadi kasus keracunan.
Ada kemarin di Di mana? SMK 1. Bisa dicek. Kebetulan saya dapat datanya. Oh, ada. Itu nggak sampai di rumah sakit. Dari ratusan anak yang katanya itu ya kan terdaftar. Hanya di UKS itu. Terus di UKS ketika ditelusuri, ya ada faktor lain saja. Kan, ada faktor lain karena mungkin konsumsi di rumah, malamnya, paginya ya dampaknya ketika dia datang ke sekolah. Berarti tidak massal. Iya, tapi gagasan besar ini saya kira tadi Pak Saud juga sangat setuju ya bahwa program ini baik. Hanya pada tataran implementatifnya yang mungkin perlu dilakukan ya perubahan, ada revisi-revisi teknis yang perlu dilakukan. Dan Badan Gizi Nasional sekarang bergerak sangat tegas ya. Kepala badan, wakil kepala badan dan jajarannya itu menginstruksikan jika ada kasus keracunan atau kesalahan dalam SOP langsung dilakukan pemberhentian sementara. Nah, ini yang pergunjingan ini yang ribut kan di luar. Kok di sementara aja ditutup. Tidak ditutup seterusnya karena dia sudah melalaikan SOP. Saya mau katakan sekarang bahwa di Badan Gizi juga masih mencari format yang paling ideal pada tataran pelaksanaan itu. Karena ini program baru, gagasan besar dari Pak Prabowo agar bisa mengintervensi para penerima manfaat kita dalam konteks penerimaan gizi yang seimbang. Nah, mereka melakukan perubahan-perubahan itu. Kalau saya lihat banyak sekali juknisnya itu dilakukan perubahan untuk mengikuti konteks di setiap daerah. Walaupun secara generalisir tentu ini akan dilihat bahwa ini program pusat kan, tapi punya peran yang sangat aktif bagi pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pengawasan. Dan saya kira di Sulawesi Utara itu berjalan dengan baik, karena pelibatan dari Pemda, pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang ada, kerjasama dengan pihak sekolah penerima manfaat, BKKBN itu berjalan dengan begitu baik, sehingga kasus keracunan itu tidak terjadi. Nah, mungkin ada misalkan beberapa juga ya aspirasi yang masuk, saya lihat beberapa di sosial media, akun sosial media yang cukup di Sulawesi Utara ya banyak diikuti oleh masyarakat kita. Itu hanya soal keterlambatan distribusinya, kedatangan dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, saya juga bahkan coba untuk turun dan menelusuri itu. Ternyata ada MOU dari pihak sekolah dengan pihak SPPG. Kita jam istirahatnya di jam 10, tolong dibawa jam 10. Datangnya jam 10, orang tua ribut. Kok makannya di jam 10? Harusnya kan makan pagi atau makannya siang. Nah, ternyata ada MOU dengan pihak sekolah. Nah, ini pada tataran teknis tersebut, mungkin kita belum sama lah pemikirannya. Tapi kan gagasan besarnya saya kira semua setuju ya bahwa program ini membawa maslahat bagi kepentingan penerima manfaat kita, mengintervensi gizi mereka, para penerima manfaatnya. Dan kami melihat bahwa ketika program ini berjalan, dampaknya memang belum terlihat dalam konteks jangka pendek ya. Karena mungkin masyarakat masih terbiasa dengan pola kehidupan ya dari rumah, apalagi kita di Sulawesi Utara ini sebelum ke rumah orang tuanya udah makan aja dulu, ya kan? Tapi ternyata dampak secara ekonomi ini luar biasa. Mereka akhirnya tidak memberikan jajan lagi, Pak Saud, ke anak tersebut. Dan karena ini diintervensi dari gizinya, kita tidak bisa misalkan ada beberapa cerita di luar ya kasih aja secara tunai. Biar orang tuanya bisa manage, bisa atur ini kepada anaknya. Ya kita tidak tahu juga perilaku kan para orang tua peserta didik ini. Bisa jadi itu bukan dialihkan kepada makan anak tersebut, tetapi ya untuk pengeluaran lain ya ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait tadi pemerintahan yang gemuk, ya kalau kami melihat begini, bahwa ini butuh perspektif juga yang berbeda, dan saya kira sah-sah saja kalau ada kritikan terkait dengan gemuknya kabinet merah putih ya. Semakin banyak personil, kita bisa memandang juga bahwa akan lebih mudah dia mengurus satu sektor, satu bidang yang nantinya akan digeluti. Sehingga negara yang besar ini dengan sistem pemerintahan yang besar ini, kita juga perlu diisi oleh orang-orang yang memang membutuhkan mereka betul-betul concern terhadap bidang tersebut. Dan memang ada banyak kalau kita mau compare dengan beberapa pemerintahan sebelumnya ya kan. Sudah dilihat ada yang pemerintahan gemuk juga dia bisa efektif, ada yang ramping juga bisa efektif. Kok kenapa? Kita misalkan antipati dengan keadaan tersebut. Nah, bagi kami melihat bahwa kita beri waktu lah. Kalau misalkan bisa dilihat secara objektif dengan kapasitas pemerintahan yang gemuk ini, terus dia bisa berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi kita, berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Paling tidak, kedisiplinan dari setiap sektor ini untuk menjalankan tupoksi mereka. Ya, diharapkan seperti itu ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi kalau ada kesan, tadi disampaikan saya kira, omon-omon terkait dengan program Pak Prabowo menyampaikan gagasan besar. Ya. Teknisnya itu dilakukan oleh setiap kementerian yang ada. Dan memiliki tanggung jawab penuh juga bagi pemerintah daerah untuk menjalankan perintah konstitusi kita. Ya. Bagian dari pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Dan juga kabupaten kota bertanggung jawab penuh sebagai hak otonom yang diberikan. Nah sekarang itu sudah dilakukan pembatasan. Itu efisiensi terhadap anggaran-anggaran ke daerah. Nah yang disasar ini menurut saya ya, sebagai mantan anggota DPRD penting juga. Walaupun akan ribut kalau teman-teman anggota DPRD lihat ini juga. Perjalanan dinas yang tidak efektif, ya kan? Misalkan kunjungan dalam 1 bulan bisa 2-3 kali. Itu substansi kunjungannya apa itu? Apakah dia berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di daerah? Ada oleh-oleh apa kita dari pusat dibawa ke daerah? Sementara perencanaan pembangunan kita sudah ditata dalam APBN dan APBD kita. Nah, mungkin ada program-program gelondongan yang bisa diserahkan ke daerah dengan kemampuan lobi kita. Nah, saya rasa ini yang perlu ya dievaluasi. Dan oleh karena itu, sekarang pembatasan keuangan ya, efisiensi yang dilakukan, harusnya ini dikonversi pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya MBG. Karena program ini kan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat kita. Belum lagi, saya punya data ini. Jadi saya punya data di Sulawesi Utara bahwa dengan adanya hampir 30 dapur yang sudah operasional. Ini setiap dapur itu ada 47 relawan, karyawan. Kebetulan ada di Minahasa Utara, saya tanya. Dan kami turut juga membantu mensukseskan program ini. Saya sebagai sekretaris TKD kemarin ya, Prabowo Gibran Sulawesi Utara. Itu orang-orang ketika dapat form, Pak Saud, mereka setiap bulan ibu-ibu ini, yang paling banyak kan ibu-ibu yang kerja di dapur ya. Pendapatannya berapa? Tahu nggak ini di Minahasa Utara di Air Madidi, ini ibu kota di Minahasa Utara. Paling tinggi di situ menuliskan form mereka itu, format yang diisi, 1 juta setiap bulan. Sekarang mereka bisa mendapatkan kompensasi dari MBG ini 2 juta sampai dengan 3.250.000. Nah kalau coba kita bayangin di Minahasa Utara aja, kalau dia ada misalkan, kalau hitung dengan jumlah penerimaan manfaat kita, bisa ada sampai 20 dapur. Kalau 20 dapur, 50 orang direkrut itu berarti bisa ada 1.000 ya, 1.000 yang bekerja. Ini luar biasa. Belum lagi supplier-supplier ya kan, pemasok-pemasok bahan yang notabene mereka ambilnya dari petani dan peternak lokal. Nah ini yang sudah kami beberapa kali bertemu dengan pihak BGN yang ada di Sulawesi Utara. Ini memiliki multiplier efek yang luar biasa. Hanya saja perlu tentu kritikan-kritikan yang konstruktif ini perlu untuk pembenahan secara teknis. Tapi gagasan besar ini saya kira kita semua setuju. Untuk bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran menjalankan pola pemerintahan yang betul-betul transparan. Dan ya visi misi itu asta cita Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa direalisasikan. Ya, cuman ada juga kritikan tajam kan mengenai memang kabinet gemuk ini, karena di satu sisi dikatakan tadi ada efisiensi, pemotongan perjalanan dinas dan sebagainya, tapi ada pembentukan kabinet, kementerian yang ditambah itu kan butuh anggaran juga. Sementara pemerintah berhemat. Dan juga belum lama ini ya Anies Baswedan menyampaikan satu kritik begitu ya, bahwa orang-orang yang menempati jabatan-jabatan di kementerian dan juga lembaga di era Prabowo Gibran ini kebanyakan bukan yang punya kompetensi, tapi katanya yang punya koneksi. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak sekalian? Kita jawab usai jeda berikut ini. Ya, kembali bersama kami ya. Tadi dikatakan ya oleh Pak Melki bahwa memang ini masih on the track, dikatakan oleh Pak Melki tadi bahwa Prabowo Gibran masih on the track dengan programnya yang baik ya, MBG, dan juga tanggapan beliau mengenai makin banyak orang yang ada di kabinet begitu harusnya makin efektif karena Indonesia bangsa yang besar. Pak Saud bagaimana? Gini ya, efisiensi itu dan efektivitas itu tidak pernah didasarkan jumlah. Orang kalau dalam sisi kan ini ada politik namanya, kalau namanya politik kebangsaan ya, itu bisa meng-hire seperti Kennedy, adiknya yang diangkat jadi jaksa agung. Tetapi di sini itu adalah politik kebangsaan karena adiknya ini sungguh-sungguh bagus. Jadi kalau ini hanya untuk kanalisasi dari yang akomodatif, iya kan?
itu kita nggak bakal pernah bisa berharap efisiensi, efektivitas, apalagi prestasi. Karena dia tidak akan berdasarkan satu kriteria, indikator maupun rekrutmen yang didasarkan meritokrasi itu. Kan begitu. Jadi sekarang aja ini misalnya wakil menteri ini saya nggak tahu latar belakangnya ini apa gitu loh. Kalau menterinya masih beberapa yang kita katakan misalnya, oh ini memang jago di pertahanan, bahkan untuk dulu dia memiliki kemampuan untuk menghabisi clandestine, anti teror, perkotaan dan lain sebagainya. Oh tiba-tiba jadi menteri pertahanan, kita katakan oh ini kan good objektivitas itu. Tapi di lain-lain kan kita nggak mengerti, ya. Akomodatif sekali. Akomodatif itu akan kehilangan sentuhan objektivitas, objektif yang meluas. Apalagi misalnya di masa ini terlepas dari apa, coba sampai saya bukan anti haji, ya. Keluarga saya juga muslim banyak yang haji, ya. Tiap Idul Fitri kami mesti selenggarakan. Tapi membuka departemen haji, kementerian sendiri, ya departemen haji namanya, kan, menteri haji, itu sesuatu yang sangat akomodatif. Apa penjelasan yang lebih? Oh karena dulu ada korupsi di kementerian ini, itu bukan jawaban dengan membuka baru. Hadapi masalah itu dulu. Maksudnya Pak jangan dibuka. Misalnya kalau di Kementerian Agama banyak korupsi haji, ya posing problem gitu loh. Jangan problemnya dihilangkan, dibuka yang begini. Nah, ini yang menjadi harus sangat penting bagi siapapun, organisasi manapun, harus posing problem gitu loh. Hadap masalah, bukan melingkar atau. Jadi ini yang ini terjadi, itu fakta yang kita lihat. Jadi udahlah dihilangkan saja akomodatif ini sekarang. Udah nggak waktunya lagi. Maksudnya Pak Saud mengakomodir siapa pemerintah yang sekarang maksudnya? Ya pendukung-pendukungnya di Pilpres. Itu yang tadi Ana bilang. Kan makanya jadi menggelembung. Iya, diperjelaskan biar diperjelas. Ya itu pola akomodatif. Itu bukan pola, itu jauh dari politik kebangsaan. Kalau politik kebangsaan lawannya pun akan diangkat, saudaranya pun akan diangkat. Gitu loh. Seperti si Mandela. Bayangin, tokoh apartheid yang memenjarakan dia bikin jadi wapresnya. Apakah ini suatu itu kan dulu kan diikuti juga. Ya diikuti Jokowi. Ya. Lawannya dijadikan menteri pertahanannya. Tapi kalau di sana itu memang berdasarkan politik kebangsaan, di sini politik keamanan. Ya kan keamanan rejim. Mengamankan rejim. Kan ini itu bedanya gitu loh. Jadi ini saya kira masih potensial Pak Prabowo, ya, untuk tahun kedua ini. Jangan lagi akomodatif, berubah menjadi selektif. Untuk meritokrasi. Iya, harus ada merit system yang dihidupkan kembali ya. Iya, dan itu selektif. Gitu loh. Jangan akomodatif lagi. Lu memang dukung gue kan untuk kebangsaan. Sana itu memang mau dari Pak, dia tidak peduli lagi partai. Dia sudah presidennya Republik Indonesia. Bukan presidennya TKD-mu. Apa tim apa tuh? Tim kampanye daerah. TKP, TPD. Bukan. He is a Indonesian president. Walaupun sudah banyak juga yang digantikan oleh Pak Prabowo. Tetap juga dari ini dari dalam lingkaran yang sama. Dan yang kedua saya kira ya, on the track dikatakan, kita harus lihat tracknya juga. Ada jalan yang memang seperti tol mulus semua, tapi ada juga jalan yang lebar sekali, tapi di sini bergerundul, tetap satu track dia. Nah kita lihat juga lah tracknya gitu. Kalau tracknya itu mulus semua bagus. Jadi walaupun on the track, tapi kalau di sini lubang-lubang di track ini, nah lebih bagus lubangnya dulu di ratakan, baru diluncurkanlah programnya. Apakah di tahun pertama pemerintah ini melihat pemerintahan Prabowo Gibran masih menyesuaikan diri dengan warisan-warisan dari pemerintahan sebelumnya, atau sudah mulai ada terobosan-terobosan baru? Gimana Pak Jer?
Iya, kalau saya sebetulnya banyak terobosan ya. MBG ini kan satu terobosan. Meskipun banyak juga yang menilai bahwa ini juga apa namanya ya, bagian dari upaya untuk bukan program yang dipaksakan. Periode berikutnya. Karena ini kan program populis. Nggak mungkin orang menolak MBG. Orang gratis kok. Nah, cuma kan soal kita itu adalah dari sisi gagasan itu oke gitu ya, tapi ya soal-soal yang muncul sekarang ya bagaimana dibenahi kan gitu. Cuma yang juga menjadi sorotan dari pengelolaan MBG ini karena ini kan menyerap uang banyak ini, itu. Dan berapa sih uang yang ke rakyat yang tadi Melki bilang ya, yang penerima manfaat tuh. Kalau cuma 47 orang kali 2 juta, katakanlah ada berapa ribu. Ya betul ada impact-nya kepada masyarakat, tapi dana MBG ini kan untuk tahun ini, tahun depan aja dia berapa, 400 triliun ya? 300 lebih. 300 lebih triliun. Itu kan bukan dana yang kecil. Dan kalau kita lihat ya, yang tadi disebut juga pengelola MBG di tingkat pusat itu juga orang-orang di lingkaran presiden lebih banyak gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus kritis dengan yang begini ya, bahwa rakyat mendapatkan manfaat ya. Tapi rakyat mendapatkan manfaat itu memang banyak jumlahnya. Tetapi sebetulnya keuntungan yang paling besar itu didapat oleh sekelompok orang yang mengelola itu di atas gitu. Ini kan praktik yang selama ini juga harus kita kritisi ya. Makanya tadi saya bilang Presiden Prabowo itu sering ngomong yang oke, gitu, tapi di lapangan itu kejadiannya tidak bisa tidak persis sama seperti yang dia omongkan. Gitu. Nah tadi soal sebetulnya kita nggak tadi kabinet gemuk ini ya kan ada juga gini loh, mengangkat menteri dan wakil menteri itu pembiayaan satu menteri dan wakil menteri aja per bulan itu miliaran rupiah itu. Ya ini negara kita ini kan negara pejabat, dia satu menteri itu pengikutnya banyak tuh. Kalau dia datang ke daerah aja rombongannya banyak gitu. Jadi makin sebetulnya itulah konsepnya, makin banyak yang begini makin tidak efisien gitu. Karena pengikut-pengikut itu tidak ada perannya. Jadi termasuk pemborosan menurut Pak. Iya, kalau menteri datang di satu tempat itu minimal dia bawa 20 orang itu. Dan ya cuma 1-2 orang yang berfungsi ke dia, karena di daerah juga dia akan dilayani dan disambut oleh pemerintah daerah. Untuk apa bawa gerbong 20-an orang misalnya? Dan itu kan dibiayai semua, baru bayar hotelnya, baru bayar pesawatnya gitu. Jadi membiayai satu orang pejabat itu bisa miliaran rupiah setiap bulan. Itu dengan dengan embel-embelnya segala macam. Jadi kalau dari Pak Jari sendiri tidak setuju dengan kabinet gemuk ini? Iya, bukan tidak setuju, tapi itulah problemnya kabinet gemuk. Kalau kita bicara tentang efisiensi. Ini bicara efisiensi sudah kelihatan itu tidak efisien. Gitu. Kalau soal efektivitas kan masih kita uji nih. Karena baru 1 tahun kan gitu. Gitu. Jadi itu yang hal-hal yang mungkin paling menonjol ya di dalam di dalam pemerintahan, paling tidak menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini. Banyak juga yang berpendapat siapapun presidennya katanya memang karena kondisi ekonomi saat ini yang sedang sulit, makanya itu juga problem lain kan yang berkaitan dengan efisiensi kan. Karena tahun ini aja kita udah sudah defisit sekitar berapa triliun ya. Tahun ini kan, dan perkiraan tahun depan kita defisit sekitar 600-an triliun kan, menurut pendapatan pajak APBD, berkurang jauh, dan kita ada kewajiban membayar hutang dari pemerintahan sebelumnya. Justru itu yang jadi perhatian publik itu tentang efisiensi. Betul tadi yang Melki bilang ada sejumlah hal yang diefisiensi, tapi biaya kunjungan daerah berkurang, intensitasnya, volumenya dikurangi, betul. Tapi dia nambah menteri gitu. Ya, jauh lebih besar membiayai ini daripada dana yang dikeluarkan untuk kunjungan daerah satu orang anggota DPR misalnya kan gitu.
Sebenarnya kalau dari Pak Presiden sendiri punya maksud, tujuan, visi dan misi yang baik begitu ya. Tapi berarti mungkin perlu dilihat lagi orang-orang di sekitarnya Pak Presiden seperti itu atau seperti apa? Ya, Kita jeda dulu, tahan dulu begitu. Pak Jer. Kita jeda dulu, kan kembali setelah yang melewat berikut ini. Anda kembali menyaksikan Bincang-Bincang, kita masih membahas mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Jerry ya bahwa ini harus sebenarnya tidak efisiensi karena melihat kabinet yang gemuk dan begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai satu kementerian begitu. Pak Melki, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, begini, kalau setiap rejim kan tentu memiliki bagaimana stylenya, gaya masing-masing pemerintahan. Tapi tentu dorongan untuk mendisiplinkan seluruh perangkatnya itu, saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat serius. Gagasan besar ini dilakukan untuk pembenahan. Bagaimana para pembantu presiden itu betul-betul disiplin dan mereka membawa semangat yang sama terkait dengan perubahan dan juga bagaimana melakukan upaya-upaya yang ya, tidak memperlihatkan terlalu protokoler, terlalu membawa kemewahan dan lain sebagainya. Hanya saja memang mungkin ini dalam tataran pelaksanaannya, ini acap kali masih menjadi problem kita bersama. Tapi ini kok ditertibkan semua. Coba misalkan kita lihat ya, kementerian-kementerian yang kemarin misalkan tadi Kak Jerry sampaikan turun ke setiap daerah, itu membawa rombongan yang cukup besar, apalagi harus kontak dengan Pemda, siapin protokolernya sedemikian rupa kan. Tapi sekarang banyak kementerian yang datang, konteks di Sulawesi Utara ya. Bahkan kemarin Kak Jerry itu satu menteri yang datang itu tidak lebih dari 3 orang. Oh, rombongannya? Iya, hanya datang dengan kemarin menggunakan... Erik bawa rombongan ke Mandalika banyak sekali. Itu. Mungkin itu untuk penuhi kursi penonton Pak Jer. Oh iya. Ini banyak, ada beberapa menteri, ya minta maaf ya kalau misalkan ini Menteri Kehutanan kemarin datang ke sini 3 orang aja itu. Jadi tidak memperlihatkan bahwa membawa gerbong atau rombongan yang besar dan menghabiskan anggaran publik yang cukup besar. Tapi manfaatnya bahkan tidak jadi sorotan yang cukup ini dari media. Ada beberapa menteri yang datang ke Sulawesi Utara tidak tidak menjadi sorotan, tidak ketahuan bahkan media. Bahkan ada kemarin yang dijemput oleh Pak Gubernur kan, sudah di kegiatan, sudah melaksanakan tugasnya, sudah mau pulang baru ketahuan, oh kok ada menteri yang datang ternyata untuk membawa program pesan dari Pak Prabowo, Pak Presiden, dampak untuk masyarakat Sulawesi Utara. Yang ini dulu. Ya, silakan. Kan sebuah sistem itu, kenegaraan, dia nggak bisa tergantung pada kebaikan pemimpinnya. Kecuali kebaikan itu dilembagakan menjadi regulasi. Nah, sekarang apakah itu sudah ditarakan dalam bentuk regulasi? Misalnya menteri berkunjung 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kan harus ada regulasi. Kan gampang kok peraturan presiden, nggak perlu ke DPR. Iya, artinya jangan mau menterinya saja kan? Iya, iyalah peraturan presidennya. Iya maksudnya itu. Kalau nggak peraturan pemerintah, kan ini ada apa? Daya legitimasi dan daya ikatnya. Dia presiden untuk kabinetnya bisa perpres, peraturan presiden. Jadi untuk apa tok. Sehingga kita pun yang dari luar, oh itu bukan karena kebaikan dia yang nanti baik ke sini tidak gitu loh. Negara akan rusak saat muncul keburukannya. Tapi ketika kebaikan seorang presiden dilembagakan menjadi regulasi, itu baru dahsyat. Kita bisa ngetes, bisa melakukan evaluasi, bisa mengatakan ini. Dan kemudian juga satu lagi gitu loh, supaya nggak lebih ini, Anda di PSI, nggak ada di sana ya. Tapi misalnya partai-partai pendukung pemerintah sekarang, partai-partai maksudnya, harus dibuka juga ruangnya. Bagaimana justru anggota dewan ini yang fungsi melekatnya mengawasi, itu juga berfungsi. Saya belum pernah misalnya partai pendukung Pak Presiden Prabowo menghantam kabinet ini. Yang di DPR loh. Seharusnya itu terbuka dulu. Baru merit sistem kita ini. Gitu. Berarti tandanya Pak, demokrasinya kurang jalan. Orang takut untuk kritik pemerintahan zaman saat ini yang dilihat Pak Saud. Ya sampai sekarang DPR belum bisa. Belum ada kritik terhadap satu menteri. Kapolri begini pun didiamin aja.
oleh Komisi 3. Komisi 3 ini kalau, ya kan? Komisi 2 bagaimana? Begitu. Saya nggak tahu, yang muncul cium-ciuman aja, muncul Wamendagri, Komisi 2 bagaimana, kita nggak ngerti. Ya kan? Muncul ini, Komisi 3 komentarnya satu pun nggak ada. Ini kan, wah ini saya kira udah sesuatu yang mesti kita bangunkan. Ya. Pak Melki gimana? Sebenarnya di DPR, kalau kita ikuti ya, di DPR juga cukup aktif loh Pak Saud. Mereka Aktif mengkritisi. Kan kita bisa dengar. Kita lihat di beberapa media ya. Coba lihat Nasdem itu ya kan. Ibu Irma itu kritik tajam itu loh ke bukan pendukung MBG. Pemerintah loh. Pendukung kan Anies itu masuk Nasdem. juga dalam ini kan. Masuk sebagai pendukung pemerintah kan. Okay. Dia pendukung... Golkar juga itu kritis loh. Ya. Bersuara ya kan. Yang jadi sebenarnya bagi kami sekarang yang lucu itu. Ya oke, DPR karena memang mayoritas sekarang pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi sasaran tembak ini yang di luar ini ya trias politika lah, di luar legislatif ini ya mereka nggak bersuara juga. Tajamnya ini sekarang malah ke Pak Jokowi bukan ke pemerintahan. Begitu ya. Ya kan? Jadi bukan sasarannya ke Prabowo Gibran sekarang yang memegang pemerintahan. Sasaran tembaknya malah ke Pak Jokowi. Ya kan karena banyak juga yang berpendapat katanya Pak Prabowo ini kan presiden yang masih dikendalikan dalam tanda kutip. Enggak lah, Pak Prabowo ini nggak mungkin dikendalikan oleh siapapun. Ya kalau berkonsultasi, berkomunikasi dengan Pak Jokowi ya itu sah-sah saja kan. Dan bukan cuma Pak Jokowi aja, ke Pak SBY kan itu dilakukan komunikasi itu. Ke Ibu Mega juga kan ada. Ada beberapa utusan Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega. Tapi sekarang mari kita fair, coba dilihat sasaran tembaknya itu bukan ke presiden dan wakil presiden, malah ke Pak Jokowi sekarang. Nah sebenarnya energi kolektif ini ya dari luar ini kalau kita perkuat untuk mendorong tadi yang Pak Saud sampaikan ke DPR, mereka bisa bersuara loh. Tapi kan ini energinya ke Pak Jokowi, habis energi kita berantem. Kan kalau ke Pak Jokowi itu berarti ke Gibran lah. Iya dong. Iya. Iya kan kalau ke Pak Jokowi ya pasti ke Gibran lah itu maksudnya kan itu lebih aktual sebetulnya. Cuma ya cluenya. Tapi kan lihat Mel dia bergeser dari ijazah Pak Jokowi ke ijazah Gibran sekarang kan gitu. Kan kelihatan sasaran tembaknya sebetulnya. Tambah lagi sekarang udah ada yang ke makam ibunya Pak Jokowi ya. Ini makin aneh lah sekarang ini. Sampai bahas soal ijazah. Itu juga apa ya. Tapi itu kan efek dari pemilu yang memang punya problem serius di sisi itu ya. Kita boleh saya nggak mengakuinya ya. Tapi maksud saya begini, kalau ada yang tidak selesai dalam pemilu, dia punya akibat dan efek kepada pemerintahan yang terbentuk. Itu pasti. Kan dari dulu saya udah bilang. Meskipun apanya yang tidak selesai, Pak? Ini meskipun Gibran itu kita bicara Gibran, meskipun Gibran sah sebagai wapres, karena putusan MK yang secara etik itu cacat menurut Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keputusan KPU juga cacat menurut DKPP. Iya, menurut DKPP. Nah, penerimaan pendaftaran. Jadi kan sah final ending juga. Nah, dia di kecacatan itu berakibat sekarang itu karena ini akan dipertanyakan orang terus selama 5 tahun selama Gibran masih menjabat. Itu udah pasti. Makanya orang seperti Rocky Gerung mengatakan Gibran ini akan menjadi apa dia sebut tuh semacam Prabowo, penghambatnya Prabowo gitu. Karena beban itu menjadi bebannya Prabowo ya. Itu kata-kata Rocky. Itu betul, bukan soal tendensi kita nggak setuju Gibran gitu. Kita nggak. Jadi sekarang kita tidak lagi dalam wacana kita setuju atau tidak setuju terhadap Gibran. Dia sudah wakil presiden dan dipilih oleh sebuah pemilu demokratis. Tetapi cacat ini nggak bisa hilang, dan faktanya sekarang itu. Tidak bisa hilang dan tidak bisa diperbaiki, Pak. Nggak bisa diperbaiki. Itu makanya itu betul dia jadi beban pemerintahan Prabowo. Kira-kira ini ada hubungannya? Itu akan dibicarakan. Ada hubungannya dengan kemarahan publik sampai terjadi demo besar-besaran beberapa waktu lalu. Tapi dijawab usai itu jeda. soal lain ya. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama Pak Saud, Pak Melki, dan juga Pak Jerry ini. Kayaknya makin seru ini tadi sudah mau berakhir kan? sudah sampai merembet ke Wakil Presiden yang dikatakan Pak Jerry bahwa ini ada satu kecacatan yang tidak bisa diperbaiki begitu dan jadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan? Ya, pemerintahan Prabowo Gibran jadi beban sekarang kan? Saya kira ini penilaian sangat subjektif ya. Karena ini bukan subjektif, ini faktanya. Iya, tapi proses saya tidak sedang formalnya itu. Proses formalnya udah dilewati. Oh iya, betul. Kita udah selesai. Itu oke itu. Pak Wakil Presiden udah terpilih. Dan sekarang kita bicara soal program pembangunan kan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau mau ditanya ke Pak Prabowo juga, Pak Prabowo tentu tidak ingin melanggar suatu regulasi aturan bernegara kita. Oh, pasti. Tapi proses politik yang diikuti kan sudah diuji lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada dinamika proses di dalamnya kita hargai kan. Itu tentu berbagai pihak ada yang pro kontra. Tetapi faktanya hari ini Pak Gibran adalah wakil presiden kita. Dan kalau kita mau tarik ke belakang soal kecatatan dan cacat itu dan lain sebagainya, saya kira sudah terlampau jauh kita akan mundur lagi. Iya, jadi ya kan? Bukan soal kecacatan itu yang kita persoalkan, tapi impact atau akibat dari itu. Itu kan yang sedang kita alami sekarang. Kita nggak mempersoalkan lagi, makanya saya bilang secara sah dia sekarang wakil presiden. Tapi akibat dari itu sekarang yang sedang kita alami. Dicolek-colek lah ijazah palsunya Jokowi. Sekarang dicolek-colek lah ijazah SMP, SMA-nya. Kan itu kalau dia firm dari dulu, nggak mungkin ada itu pasti. Berarti itu yang membuat kan, ada celah. Iya, jadi ini nggak bisa dikatakan bahwa sekedar atau semata-mata orang yang nggak suka gitu. Karena memang di benak publik ada persoalan yang tidak diselesaikan di masa lalu, ya sekarang dia muncul dalam bentuk begitu. Ini bukan soal mendelegitimasi, bukan, atau menurunkan. Saya nggak bicara soal itu, nggak ada kepentingan kita juga. Tapi melihat ada celah itu yang selalu dipermasalahkan oleh publik lalu jadi beban sekarang karena selalu muncul tuh. Ya, saya juga ingin bertanya, ini yang ada tanggapan yang tadi sudah terungkap bahwa ada komunikasi yang kurang baik antara presiden dan juga bawahannya. Kebanyakan yang dilaporkan ke presiden yang baik-baik saja sampai. Ya ini feeling saya ya, saya nggak tahu juga benar, tapi apanya begitu karena. Sampai dibilang kan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik katanya, padahal ternyata ada penurunan standar sendiri. Coba kita lihat ya, kalau Pak Prabowo Badan Pusat pidato Statistik dengan realitas lapangan itu seringkali berbeda. Itu seringkali berbeda. Itu jadi mesti dicek ke Pak Melki kayaknya ini yang ada di lingkaran itu mungkin. Bagaimana tanggapannya? Saya kira begini ya, kita melihat satu pemikiran Pak Prabowo ini kan jangan dilihat dari bagaimana narasi yang disampaikan dengan yang terlembagakan tadi Pak Saud sampaikan ya, termasuk yang Bang Saud bilang tadi yang terlembagakan itu. Saya kira sekarang kan kita poin utamanya adalah bagaimana pembenahan sesuatu yang dulunya itu belum baik ya terus dilengkapi. Tapi bagaimana mau dibenahi kalau laporannya baik-baik semua? Laporannya Pak Prabowo ini di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini rutin loh mereka rapat dengan menteri. Bahkan beberapa kali kalau kita lihat Pak Prabowo memanggil khusus menteri-menteri terkait dengan sektor atau bidang yang nantinya akan diurus secara segera secara cepat. Atau yang lagi bermasalah itu kan cepat. Soal kemarin tambang misalkan di Papua itu dipanggil langsung Pak Bahlil, selesai kan, setelah itu langsung beres. Belum selesai. Masih tapi kan ada proses. Huru haranya selesai, tapi di lapangan nggak selesai. Itu kita kan menghadapi persoalan kan itu harus bertahap kan. Sama dengan demo kemarin, huru hara di publik selesai, tapi persoalan realnya itu tidak selesai karena itu tadi menurut saya ada komunikasi yang tidak sepenuhnya lah terjadi. Kalau ini apa saya ya? Memang kan beberapa hal itu tidak bisa seperti kita cepat membalikan telapak tangan kan. Segampang itu. Ada proses misalkan di pemerintahan. Tentu regulasi aturan yang perlu didukung untuk mengeksekusi suatu program. Sehingga ketika melakukan terobosan-terobosan itu ada aspirasi dari publik. Pak Prabowo juga tentu memikirkan bagaimana merubah tatanan ini dengan memikirkan dampak terhadap sektor yang lain. Dan oleh karena itu saya kira kalaupun dikatakan tadi akomodatif bukan hanya pada SDM-nya. Akomodatif terhadap program yang memang betul-betul bisa dieksekusi secara cepat. Nah ini kan pemerintahan kita 1 tahun ini. Nah semangat keberlanjutan itu tetap ada sampai hari ini. Saya kira sesuatu yang baik kemarin kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah pada posisi yang baik ya diteruskan oleh Pak Prabowo hari ini.
Yang dituntutkan hari ini ada terobosan apa loh yang baru oleh Pak Prabowo. Nah, dalam program prioritas, 11 program prioritas yang sekarang udah masuk dalam APBN, itu tergambar betul. Ada beberapa program yang memang pure, masih baru dari kepemimpinan Pak Prabowo. Mengintervensi program yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat kita. Saya kira waktu 1 tahun ini, ya ini evaluasi, tentu harapan publik juga tinggi, besar. Apalagi harapan tentu para pendukung. Saya kurang setuju tadi kalau disampaikan Pak Saud. Kita akomodatif tapi tidak selektif. Orang-orang pendukung Pak Prabowo juga memiliki kompetensi, memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membangun struktur pemerintahan yang ada di seluruh tingkatan. Nah, kalau misalkan orang yang kompeten, terus mereka menjadi bagian dari tim pendukung dan direkrut menjadi pembantu presiden, saya kira tidak ada masalah. Sepanjang dia menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan dia transparan terhadap tupoksi itu, tidak ada masalah. Ya emang ini giliran kita sebagai negara demokratis ya. Ya, walaupun memang tidak ada format soal koalisi dan oposisi. Tapi sesuatu yang konstruktif di bangsa kita ini dilakukan. Oposisi juga, oposan hari ini juga, kalau ada program yang pro terhadap kepentingan rakyat, toh mereka juga mengapresiasi program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sampai saat ini dilihat Pak Melki bahwa pemerintahan Prabowo Gibran masih bisa mendengar suara-suara kecil dari rakyat. Pak Prabowo ini akomodatif, ya kan? Tapi juga kan nggak ada oposisi. Ya nggak ada kan, iya makanya sasarannya Kak Jerry itu oposan ini serangannya terus ke Pak Jokowi. Tadi kalau balik lagi soal Mas Gibran, saya kira sekali lagi kita nggak fair. Karena begini ya, kita mau mendukung program. Tuh kok ini dipisah-pisah, padahal ini paket pemerintahan loh, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Mereka berdua saling melengkapi. Tuh dari luar ini seakan-akan menyerangnya lebih ke personal. Nah ini yang bahaya. Yang menurut saya kalau mau mendukung pemerintahan dan kritislah terhadap program. Nggak masuk ke wilayah personal. Nah ini yang ya ancaman kita berdemokrasi ini ya saya kira. Tapi tidak ada isu keretakan atau apa kan ini? Keretakan tidak ada. Ada itu topik berikutnya. Panjang lagi. Iya, saya kan waktu kita memang sangat terbatas. Mungkin ada kesimpulan terakhir dari Pak Saud, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Ngomong TV dan pemerintahan kali ini. Evaluasi, value-nya berapa kan gitu. Nah kalau itu saya belum begitu mendalam deh. Saya jujur katakan, saya konsentrasi ke tugas tupoksi saya. Jadi kalau dikasih waktu 1-2 bulan, barangkali saya akan kasih nilai. Ya kan? Tetapi kan evaluate to increase. Jadi evaluasinya adalah untuk peningkatan. Nah itu saya kira biarlah menjadi catatannya Melki. Melki kan udah orang dekat, bahkan jadi kayak jubir pemerintah kan. Partai pendukung juga supaya disampaikan itu kan hal-hal yang tadi itu ya itu akan menjadi satu nilai tersendiri bagi rejim ini. Itu aja yang dari saya. Pak Jerry silakan. Ya saya kira kita berharap baik ya pemerintahan ini dan penting untuk melewati krisis yang sekarang kita hadapi. Sebetulnya kalau kami posisinya di situ sebetulnya. Kalau sering mengkritik ya sebenarnya karena problem bangsa ini serius. Karena itu kita berharap pemerintah serius gitu. Kan gitu. Nah keseriusan ini yang masih kita lihat sekedar omon-omon kan gitu. Pak Melki silakan. Saya kira rasa cinta yang mengkritik terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini besar. Baik yang ada di pemerintahan maupun yang di luar. Makanya jangan ajak kita jadi pendukung. Nah, dengan kritikan Pak Saud, Kak Jerry ini sebenarnya vitamin bagi pemerintahan kan. Sesuatu yang baik, yang konstruktif, pembenahan pemerintahan dan harapan kita ya tentu ke depan program visi misi cita-cita Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa terrealisasi. Baik, ini pertanyaan terakhir dijawab dengan cepat saja untuk seluruh narasumber ya. Jadi setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini yang dilihat oleh bapak-bapak sekalian, omon-omon atau aksi nyata? Saya sih omon-omon masih. Omon-omon oleh Pak Jerry, Pak Saud. Jadi memenuhi janji kampanye sebenarnya Prabowo. Omon-omon. Saat ini masih omon-omon. Baik. Pak Saud? Setengah omon-omon. Setengah omon-omon. Jadi omon aja. Kalau Pak Melki bagaimana? Kalau saya omon-omon aksi nyata. Apa yang diomongkan itu yang dilakukan. Omon-omon aksi nyata. Kita masih melihat ya karena memang masih 1 tahun kepemimpinan, masih ada 4 tahun lagi kepemimpinan Prabowo Gibran. Kita berharap yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ekonomi bisa kembali pulih dan kesejahteraan
untuk seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa, Pak Saud, Pak Melki, dan juga Pak Jerry. Saya Regina pamit undur diri, kawan Wati Clear